Oke, gue udah lama banget ya nggak nge-vlog. Hari ini tanggal 5 Desember, gue udah lama banget nggak nge-vlog. Gue berasanya kayak lebih kaku lagi gitu ya, kayak balik ke dulu lagi. Gue ngomongnya kayak mesti terbata-bata dulu, gue mesti kayak banyak mikir dulu, gue mesti ngomong apa. Gue takut salah ngomong gitu ya, takut banyak AE-nya gitu. Cuman gue pengen cerita sedikit aja kenapa gue udah hampir 3 minggu ya nggak nge-vlog gitu. Jadi gini, gue sama Dea lagi banyak kegiatan banget gitu ya. Termasuk Dea lagi banyak kegiatan banget, banyak kerjaan sama BMS, banyak ada beberapa job juga gitu. Terus gue pun kayak lagi jarang pegang kamera gitu ya. Mau kamera Lumix ini atau kamera Fuji gue lagi jarang pegang. Terus gue mau update beberapa hal aja soal keluarga gue, soal kondisi gue sekarang lagi ngapain gitu ya. Sekarang sih sebenarnya gini, gue lagi banyak sibuk ngurusin usaha gue gitu ya. Mau itu Hungry for Film atau Human Detail. Human Detail gue sama dia juga rencananya lagi ngegedein dulu, tapi kita lagi pikirin planning ke panjangnya kayak gimana gitu, supaya setiap waktunya tuh ada target kayak gitu. Kita harus ngapain, kita kurang apa, dan kita lagi mau cari supaya kita bisa ngegedein si Human Detail ini. Salah satu usaha yang gue sama dia tuh bisa jadi andalan gitu. Kayak Hungry for Film udah jadi andalan gue sama dia. Sekarang gue sama dia memang udah tinggal di Jakarta. Di sini kita udah tinggal kurang lebih sebulan lebih gitu ya, sebulan setengah lebih gitu. Kita di sini hidupnya lumayan enak sebenarnya karena kita di sini ada pembantu rumah tangga. Jadi kita bener-bener terbantu banget oleh pembantu rumah tangga ini, Mbak Sri namanya. Kita bener-bener bersyukur banget punya seorang mbak yang rajin banget dan niat banget untuk kerja. Tapi karena waktu tahun lalu dia sempat patah tulangnya di bagian sini gitu ya, jadinya dia waktu itu sempat harus operasi. Dia vakum dan istirahat setahun, apalagi waktu itu lagi COVID. Dan sekarang pennya ini kan belum diambil. Jadi dia nanti tanggal 17 Desember itu bakal balik dan bakal operasi buat ngambil pennya, dan pastinya bakal pemulihan. Nah, gue sama dia takut kalau pemulihan si Mbak Sri ini jadi lebih lama. Jadi kita lagi kayak coba siap-siap supaya nanti kita mulai bisa beres-beres kamar sendiri, ya maybe rumah juga kita beres-beresin. Jadi kita ya udah lagi siap-siapin mental dan lagi siapin strateginya gimana gitu. Terus kita ada kepikiran untuk masukin si Ken ke sekolah. Kita udah nyari beberapa sekolah, kita nyari preschool gitu ya, yang memang untuk 2 tahun. Tapi kalau dilihat-lihat ya, karena lagi pandemi kayak gini, pertama, kebanyakan pasti kelasnya online. Kita nggak suka kalau misalnya si Kendrick harus kelasnya online. Pertama, si Kendrick itu nggak bisa diem. Jadinya kalau misalkan dia kelas online disuruh duduk dan di depan laptop, gue yakin si Ken nggak akan betah dan ujung-ujungnya uang yang gue sama dia keluarin sia-sia. Jadi kita kepikiran gini, kita akan coba lihat setahun ke depan. Kalau misalkan pandeminya udah mulai menurun dan udah bisa mulai offline, gue sama dia baru bisa masukin gitu. Jadi rencananya sih pas si Kendrick umur 3 tahun baru kemungkinan untuk masuk gitu ya. Terus kalau misalnya selama ini nanti gue sama Dea yang akan ngajarin si Ken untuk basic-basicnya gitu ya. Let's say untuk belajar ABC dulu, belajar etika dulu, belajar empati dulu gitu ya. Baru nanti kita pas dia umur 3 tahun baru kita lihat preschoolnya kayak gimana, apakah sudah aman atau belum, apakah sudah baik untuk Kendricknya gitu ya, udah nyaman untuk Kendricknya atau belum gitu. Kita sih memang udah kepikiran jangka panjangnya si Ken mau sekolah di mana kayak gitu ya. Tapi itu kita masih pertimbangan dulu nanti ke depannya gimana. Kalau yang kalian tahu sekolah itu kan mahal ya. Jadi kita lagi sesuaikan dulu dengan budgetnya kita gitu. Gua pun lagi berusaha banget supaya gua sama dia bisa memenuhi kebutuhannya Kendrick, dan Kendrick bisa masuk ke sekolah yang memang bagus gitu. Oke, selanjutnya selama bulan Desember ini kayaknya gue sama Dea bakal kegiatannya di rumah-rumah sini aja. Kita paling ke mall atau gimana gitu ya. Cuman kalau yang kalian tahu kan lagi ada varian Omicron. Memang sih belum masuk ke Indonesia sekarang, dan di Indonesia juga COVID-nya juga lagi perkembangannya bagus banget gitu. Nggak separah dulu lah gitu. Tapi tetap kita lebih waspada lagi. Kita juga lagi mengurangi pengeluaran yang nggak penting gitu ya. Gue pun juga lagi
nabung terus gitu ya, supaya keuangan gue sama dia bisa lebih stabil, gue bisa muter duit dengan lebih enak lagi, kitanya bisa hidup lebih nyaman lagi gitu. For now sih kurang lebih itu aja update-nya kali ini. Gue kedepannya sih memang bakal coba untuk bikin video kayak begini lagi, atau video vlog-vlog lagi gitu ya. Cuman gue balik lagi, gue akan menyesuaikan dengan kegiatan gue dan usaha gue gitu ya. Pertama, prioritas gue adalah usaha gue dulu dan keluarga gue. Gue harus menyampingkan project pribadi gue jadi nomor 2 atau nomor 3 gitu. Gue akan tetap melakukan vlog, tapi gue nggak tahu kedepannya tuh bakal sesering itu lagi atau enggak gitu ya. Karena kali ini gue lagi mau rencanain sesuatu yang besar untuk keluarga gue dan Dea. Oke, kurang lebih itu aja untuk update kehidupan gue kali ini gitu ya. Nantinya gue mau mulai, memang sih rencananya pengen mulai vlog lagi begini, karena ngevlog kayak gitu sebenarnya seru ya. Cuman nanti kita lihat ke depannya gimana. Gue nggak bisa janji banyak. Hopefully video yang gue bikin ke depannya bisa ya menghibur kalian dan mengisi waktu kosong kalian dengan lebih tenang gitu, dengan ya cerita-cerita gue ini, sharingan gue ini gitu. Oke, itu aja untuk video kali ini. Thank you yang udah nonton. See you in the next video.